Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Faiz ya dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan pada perkuliahan hari ini tentang konsep AI ya atau Artificial Intelligence yang nama bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Artificial Intelligence, intelijensi ya, cerdasan. Artificial itu dibuat-buat, jadi kecerdasan yang dibuat-buat oleh manusia. Ketika mendengar istilah Artificial Intelligence ini, mungkin teman-teman lebih ke robot. Istilah robot yang meniru seperti layaknya manusia ya, itu ya salah satu tentang penerapan tentang Artificial Intelligence. Padahal kita sendiri itu hampir setiap hari menggunakan algoritma atau ilmu ini ya. Ini salah satu bidang ilmu di komputer ini adalah kecerdasan buatan. Hampir semua dari kita bangun sampai kita mau tidur lagi. Apa itu teman-teman? Smartphone. Di dalam smartphone kita itu full dengan bidang ilmu ini. Dari membuka foto, menu-menunya, aplikasinya, itu semuanya menggunakan, hampir semuanya ya, menggunakan AI. So, apa sih itu Artificial Intelligence? Sini saya gambarkan tentang otak robot ya. Ini teman-teman masih asing, nggak asing sebenarnya sih. Sering mendengar istilah Artificial Intelligence, cuma nggak begitu paham sebenarnya Artificial Intelligence itu apa sih. Jadi itu kecerdasan dibuat-buat ya. Jadi kecerdasan bagaimana sih otak para pakar, para ahli itu masuk ke dalam program komputer yang nantinya dapat disimulasikan dalam bentuk mungkin robot, mesin, dan sebagainya. Bahkan di komputer itu sendiri biasanya ya. Tetap semua dibuat dalam komputer ya, berisi dengan coding atau program coding gak jelas ya. Kadang-kadang itu ada merah, ada hitam, ada putih, kuning, dan sebagainya. Nanti ini diterapkan dalam sebuah aplikasi, dan nanti diteruskan ke user. Kira-kira puas atau tidak? Itu Artificial Intelligence ya. Jadi bagaimana sih otak manusia ini masuk ke dalam otaknya si robot? Segala pikiran yang ada di manusia, mungkin Pak kalau pikirannya jeruk gimana Pak? Itu yang perlu di-delete dulu, diformat dulu atau diinstal ulang itu. Nah, jadi ini spesifik ya. Biasanya itu robot itu spesifik. Dia hanya bisa melakukan seperti hal-hal yang berulang-ulang. Contohnya mungkin ngepel, ya, ngepel, nyapu, ya kan? Nah, itu berulang-ulang itu. Kemudian mengucapkan selamat datang, selamat berbelanja, ya kan? Selamat datang dan selamat datang kembali. Terima kasih. Nah, itu kan robot kan bisa mengucapkan seperti itu. Nah, biasanya itu robot itu melakukannya hal-hal yang diulang-ulang. Kalau manusia sendiri, nah itu kan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu otak dengan ribuan chip sebenarnya. Ya. Sebagus-bagusnya, secerdas-cerdasnya komputer itu masih kalah dengan cerdasnya manusia. Karena manusia itu masih memiliki perasaan, nah, kan, ide-ide kreatif. Kalau komputer kan enggak. Itu keinginan si pembuatnya mau menjadikan si robotnya apa, jelek, bagus, bermanfaat, atau merusak dan sebagainya, ya kan, tergantung dari pembuatnya atau developernya ya, tujuannya untuk apa gitu.
Apa itu sih kecerdasan? Dari kita bicara tentang kecerdasan buatan, apa itu sih cerdas? Cerdas pinter Pak, bisa menjawab sesuatu Pak, bisa menyelesaikan masalah Pak. Jadi cerdas itu apa? Yang pertama ya, mampu untuk belajar atau mengerti dari pengalaman. Nah, katanya itu ada istilah manusia yang paling merugi itu yang jatuh pada lubang yang sama, jatuh pada kesalahan yang sama, atau kesalahan yang berulang. Ya kan, istilah seperti itu. Kemudian memahami pesan yang ambigu atau kontradiktif. Nah, jadi banyak kan ya, ini wah, ini yang biasanya multi tafsir. Nah, ya kan? Nah, ini dapat diterjemahkan, dapat dipahami oleh kecerdasan. Nah, jadi kan karena manusia itu cerdas, ya, manusia itu cerdas, berdasarkan itu semuanya cerdas, cuman kurang latihan aja. Sama seperti komputer. Komputer itu kan dia kan ada pelatihan, ada training namanya. Jadi ada dataset ya. Nah, ini data-data dalam bentuk angka, kemudian di training, kemudian muncul. Nah, muncul itu penerapan AI-nya itu. Jadi tergantung akurasinya berapa. 90% kah, 80% kah, dan sebagainya. Kemudian cerdas di sini yaitu menanggapi, adaptif ya, dengan situasi yang baru. Respon dan adaptif dengan situasi apapun yang baru itu dia dapat menanggapi. Itu cerdas. Kemudian penalaran dalam memecahkan sebuah masalah dan menyelesaikannya dengan efektif. Ini menurut Winston dan Nergas tahun 94. Nah, ini definisi AI dari beberapa pakar ahli, yaitu McCarthy dari 56, Simon tahun 87, kemudian Rich and Knight tahun 91 ya. Jadi yang pertama dari McCarthy ya tahun 56. Jadi dia memodelkan proses berpikir dari manusia dan mendesainnya ke dalam mesin atau di komputer dapat menirukan perilaku seperti layaknya manusia. Kemudian Simon, jadi area penelitian aplikasi dan instruksinya yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas, dianggap oleh manusia itu cerdas. Nah, dalam pandangan manusia kan itu beda-beda kan, dia bilang cerdas atau tidak itu relatif sebenarnya ya kan? Kalau bodoh itu mutlak, katanya seperti itu. Tetapi pada dasarnya saya yakin semua manusia itu cerdas ya. Karena semua manusia itu diberikan akal, pikiran dan sebagainya, tergantung dilatih atau tidak. Nah, kita tahu sendiri komputer itu ada pelatihannya tadi ya. Nah, kemudian menurut Rich and Knight ya tahun 91, jadi kecerdasan buatan atau AI ini merupakan sebuah studi tentang bagaimana sih membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan oleh manusia. Nah, manusia bisa ngapain? Bisa tidur, bisa nggak? Bisa. Manusia bisa ngapain? Bisa mengapel, nyapu, bisa, ya kan? Ya, kecerdasan buatan itu ya bisa mengatasi itu semuanya. Mungkin nanti bisa robot berperasaan, wah itu udah seperti melayani manusia. Saya yakin itu nanti suatu saat itu perang kita itu bukan perang manusia, tapi perang robot itu. Jadi robot-robot yang berperang. Ini definisi AI menurut Encyclopedia Britannica ya. Jadi AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang menggambarkan atau merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol, nah, ini coding maksudnya, daripada bilangan-bilangan, dan memprosesnya berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan-aturan atau rule tertentu. Oke, kemudian, nah ini gampangnya ini aja. Apa sih itu AI? Bagian atau subdisiplin dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana sih membuat mesin, dalam arti komputer ini ya. Ketika saya bilang mesin berarti itu komputer ya, dapat melakukan pekerjaan layaknya seperti manusia.
bahkan hasilnya bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Itu definisi AI. Jadi mengapa kita sih harus belajar AI? Karena AI itu membangun entitas yang cerdas, dan entitas cerdas yang dibangun ini menarik dan berguna, jelas ya, untuk umat, untuk manusia. Cerdas berarti apa? Memiliki pengetahuan, ya, memiliki basic, ya, dasarnya, ditambah dengan pengalaman, akhirnya nalar. Bagaimana sih membuat sebuah keputusan, tindakan, dan moral yang baik. Itu cerdas. Jadi komputer cerdas itu seperti apa? Apakah memiliki moral yang baik? No, karena komputer itu kan benda mati. Ya bisa lakukan ya itu aja. Kecuali kalau kita tambahkan, developernya tambahkan, baru dia bisa sesuai dengan keinginan developernya. Gitu. Kita balik lagi ya, komputer cerdas itu adalah komputer yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Masalahnya itu dibuat oleh developer, dibuat oleh manusia. Berarti apa? Manusia paling cerdas. Iya kan? Iya, karena komputer jadi dibuat oleh manusia, berarti manusia lebih cerdas daripada komputer. Kemudian kecerdasan buatannya. Jadi tadi yang saya katakan itu ada bekal atau pengetahuan atau basic ya, basicnya. Kemudian ada pengalaman, maka jadilah mesin cerdas. Gitu. Nah, ini kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu biasanya muncul adanya masalah, ya kan? Masalah COVID, ya kan? Nah, masalah COVID. Gejalanya apa sih? Meriang, ya kan, panas, pilek, kemudian tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasakan, dan diterapkan ke mesin inferensi. Misalkan beberapa dari mungkin pelatihan 5.000 manusia, namun manusia ini mungkin 3.000-nya positif, 1.000-nya reaktif, 1.000-nya netral. Nanti akhirnya dia akan memberikan kesimpulan. Misalnya kriteria ini, maka akan jadi kesimpulan, conclusionnya. Apakah dia positif atau dia negatif? Contohnya mesin Ginos yang dari rekan UGM ya, tuh. Sudah mulai diterapkan. Ini kan dari berbagai pelatihan training data ini, mungkin ratusan ribu bahkan jutaan orang. Kayaknya dapat menimbulkan solusi atau memecahkan solusi. Solusinya apa sih? Yaitu tadi, bagaimana sih mendeteksi orang dia itu positif COVID atau tidak, deteksi COVID-19, ya. Apalagi sekarang ada variasi baru, ya. Kita tahu penyakit terus bertambah, terus aneh-aneh hebat. Sama solusinya pun harusnya bisa berbagai macam. Jadi nanti kita timbul masalah-masalah itu, ya, data-data itu maksudnya. Kemudian ada basic pengetahuannya, kemudian untuk dimasukkan ke dalam mesin inferensi, yang terjemahkan untuk mengambil keputusan, solusinya, dan seperti itu terus. Tujuannya jelas ya, jadikan mesin lebih pintar, memahami bentuk kecerdasan, lebih bermanfaat untuk umat manusia. How smart is today artificial intelligence? How? Ayo, bagaimana sih? Smart, pintar ya hari ini. Bagaimana hari ini menjadi lebih pintar? Ia dapat dipandang dengan berbagai perspektif. Ada 3 sudut pandang di sini yang saya jelaskan. Ada model kecerdasan, bisnis, dan pemrograman. Kecerdasan ya, membuat mesinnya cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebenarnya dapat dilakukan oleh manusia. Kemudian dalam perspektif bisnis, tools ya yang berdaya guna, dan metodologi yang menggunakan tool tersebut guna untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dan untuk pemrograman ya, tadi studi tentang pemrograman simbolik ya, kode-kode.
pemecahan masalah tertentu dan proses pencarian. Ada 3 perspektif EI. Kategorinya ada 4 ya. Thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Jadi berpikir seperti manusia ya. Ini berpikir seperti manusia, kemudian bertindak seperti manusia, berpikir rasional, bertindak rasional. Jadi ada 4 kategori. Berpikir seperti manusia ya, jadi layaknya diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana sih manusia berpikir. Diperlukan pemahaman tentang bagaimana sih pikiran manusia bekerja itu. Apakah dari neuron-neuron saling berkesinambungan, kemudian katanya otak sebelah kiri untuk menalar ya logika, sebelah kanan untuk sosial. Bagaimana sih caranya? Jelas, introspeksi atau mawas diri dan melalui percobaan psikologis. Ini lebih ke psikologis ya. Kemudian yang kedua, berpikir rasional. Ya, tradisi logis dalam IE adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logikanya. Nah, problemnya ini kadang pengetahuan informal itu suka diuraikan dan dinyatakan ya. Kategori-kategorinya kriteria itu susah dijelaskan. Nilainya berapa persen sih? Kenapa seorang anak dikatakan pintar? Mungkin dia rajin belajar, gizi terpenuhi, hati senang. Nah, ini berapa persen ini kriterianya? Rajin belajar mungkin 0. Nah. Tuh. Maaf. Ya. Mungkin ini berapa persen sih? Ini mungkin 0,5. Nah, mungkin ini berapa? 0, berapa? Ini ternyata lebih besar lagi 0,6. Nah, itu kriteria itu yang susah dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka. Logika formal gitu ya. Problemnya itu secara prinsip dan praktis. Bertindak seperti layaknya manusia. Alan Turing tahun 1950 itu sudah berpikir bagaimana sih mesin bisa ngomong, bagaimana sih mesin bisa berpikir. Bisa nggak sih mesin berpikir layaknya manusia? Nah, muncul istilah nih, chatbox. Jadi Alan Turing ini dia berdasarkan masalah-masalah ya, akhirnya dia muncul ide tersebut ya. Nih, kita di sini ya. Turing mengimajinasikan mesin itu ya, simple ya. Be able to compute anything, dia mau menghitung anything apapun using hanya 2 simbol. Ya kan? Kalau nggak 01, nah, kan? Dia membuat mesin dalam pikirannya itu dapat belajar tentang pengalaman dari si komputer tersebut. Nah, sekarang Turing ini, ya kan? I can share with you this message ya. Jadi Alan Turing ini menciptakan talking chatbot. Nah, jadi mesin yang bisa bicara sendiri. Kita tahu sendiri sekarang beberapa aplikasi itu ada virtual assistant ya. Ada virtual assistant. Ya kan? Nah, beberapa. Jadi ketika kita mau bertanya apa langsung auto jawab. Layaknya kalau teman-teman yang menggunakan WhatsApp bisnis ya, kan? Itu kan auto jawab itu. Itu dari Alan Turing itu. Nah, ini salah satu bapak computer science. Ya. Ya itu. Juni 1954. Nah ini. Jadi alat mesin dari bapak Alan Turing ini ya.
AI lulus tes apabila interrogator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan komputer dan mana yang dilakukan oleh manusia. Jadi dikatakan lulus tes itu. Jika si interrogator ini tidak bisa membedakan, ini jawabannya yang melakukan komputer apa manusia sih? Jadi ini dianggap lulus. Anda siapa ya? Terus kemudian langsung jawab otomatis. Nah, saya Faiz, seperti itu. Kadang beberapa chat itu kan ada yang bersifat formal dan informal kan. Nah, kadang kita chat di WA itu kadang kita bisa mengetahui itu komputer yang menjawab atau manusia yang jawab sih. Ya kan, biasanya kalau cepet itu, wah ini pakai kemudian pakai apa istilah Anda itu biasanya komputer ya, itu komputer. Kalau kamu siapa? Nah kan beda. Kamu siapa? Saya Faiz. Anda siapa? Anda siapa itu kan bahasa komputer batu. Anda. Ini saya berdasarkan pengalaman ya. Itu biasanya bahasa komputer itu Anda. Ada yang bisa saya bantu? Nah. Manusia gimana? Sama, ada yang bisa saya bantu? Mungkin. Nah, kalau ada yang bisa saya bantu dan kalian tidak bisa membedakan itu jawaban komputer dan manusia, berarti AI-nya lulus. Si pembuat AI-nya itu bagus. Komputer dapat memiliki kemampuan NLP atau Natural Language Processing, prosesan bahasa alami, knowledge representation, automated reasoning, machine learning, dan robot memanipulasi objek dan manusia. Ya, jadi komputer itu semuanya memiliki ini. Sebenarnya memiliki ini. Tinggal kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Dan seperti manusia. Berarti nanti ada robot ya, robot. Itu seperti TNI, seperti tentara-tentara. Iya. Di suatu saat yang perang itu bukan kita tapi robot. Mungkin beberapa yang lain ya, kita sering nonton film-film itu banyak ya robot-robot yang digunakan oleh tentara-tentara untuk meninjau lokasi ya kan. Ya, drone itu sudah itu drone. Kemudian memanen, manja, ngecor ya kan. Bertindak rasional ya jelas ada goal dan tujuannya. Nah nih konsep rasional, agen-agen melakukan tindakan berakibat yang terbaik. Nah agen itu sebuah sistem yang memproseskan lingkungan melalui sensor dan mengambil tindakan yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya sistem tilang elektronik ya, yang mungkin sekarang lagi sedang uji coba ya. Itu kan di dalam pada lampu merah itu traffic light itu kan ada kameranya kan. Nah kameranya itu kan mendeteksi bahwa apakah pengendara ini tidak menggunakan helm, menggunakan HP, kemudian mungkin nyolong garis merah dan sebagainya. Itu nanti otomatis akan masuk ke database-nya si polisian dan catat plat nomornya, pelanggarannya apa saja, kemudian dendanya berapa, kelihatan semua. Ini sudah uji coba gitu. Dan bidang aplikasi AI itu banyak ya. Ada robotika, ada computer vision ya kan, program otomatis, automated, ucapan, logika fuzzy, expert system, NLP dan lain sebagainya gitu. Oke, sekian materi dari saya tentang konsep AI ya. Ya, teman-teman bisa mempelajari lebih jauh lagi, silakan dikaji lebih jauh lagi, banyak literatur yang perlu diperdalam lagi ya. Dan mohon maaf bila ada kata yang berkenan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.